Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita terlebih dahulu masuk di dalam doa kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu datang pada malam hari ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam kemuliaan Tuhan pada saat malam hari ini untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Roh Kudus, kami rindu kehadiran-Mu. Suci kuduskan kami, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada saat malam hari ini menyukakan dan menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami. Kami buka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ini kerinduan kami. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku.
Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sekali lagi kita nyatakan kehausan kita padanya pada malam hari ini. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ini kerinduan kami. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama
pengagungan kami berikan, hormat syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah kami. Kami rindukan kehadiran-Mu, Roh Kudus, Roh penghibur kami, Roh penolong kami, Roh yang dijanjikan Bapa bagi kami untuk menghibur, untuk menolong kami. Dia Yesus telah naik ke sorga, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia yang berkata, Dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong bagi kita. Ini kami rindukan Engkau, rindu kehadiran-Mu, rindu keberadaan-Mu, Roh Kudus. Kami puji Engkau, kami tinggikan, muliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak. Engkau saja yang layak ditinggikan, disembah dan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak untuk kami muliakan, ya Roh Kudus. Engkau saja yang kami tinggi. Nyatakan sekarang, nyatakan kehadiran-Mu dengan memuaskan kerinduan kami. Mari mengalir pada saat malam hari, mengalir ke masing-masing kami, mengalir ke hidup kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Ini kerinduan kami kepadamu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, di hidup kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Lebih sungguh katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Katakan penuhiku, penuhiku. Segala pujian, hormat, pengagungan kami naikkan kepadamu Bapa, karena kami percaya Engkau telah memenuhi kami ya Roh Kudus. Oleh karenanya kami mau bersuka cita menaikkan pujian kami kepadamu dengan penuh sorak-sorai bagi Engkau saja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Dengan penuh sorak-sorai kita naikkan pujian kita. Dan saya percaya pada saat kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka terima sukacita sorga bagi masing-masing kita yang datang padanya. Haleluya. Terpujilah Engkau, dimuliakan dan ditinggikan Engkau. Terima sukacita sorga pada malam hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, dengan penuh sukacita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan bersama-sama, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
semangatku. Takkan hilang Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita malam hari ini lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan kepadanya. Haleluya, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi umat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Tuhan. Sukacita surga nyata kami nyatakan penuhi kami malam hari ini. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat Roh Kudus ada dan hadir dalam hidup kita, kita percaya kita akan dijadikan lebih daripada pemenang. Segala hormat pujian, satu pujian lagi kita angkat bagi Dia pada malam hari ini. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Sukacita kami pada malam hari ini memuji-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau yang memberikan kami kekuatan. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Katakan musuh telah dikalahkan. Musuh telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam skala perkara. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang dalam hidup ini. Yang memberikan kemenangan lepas kemenangan. Bersama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya,
Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita akan pujian ini lebih sungguh lagi. Mari umat Tuhan, dengan yakin kita katakan, kita dijadikannya lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan, lebih dari pemenang dalam segala. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali katakan, haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, syukur kepadamu Tuhan, Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terpujilah Engkau Raja kami. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian telah kami naikkan dengan sorak-sorai kami angkat kepadamu. Kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah menyatakan kehausan kami kepadamu ya Roh Kudus. Mari tetap penuhi masing-masing kami. Penuhi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang adalah Allah itu sendiri akan memenuhi kami pada malam hari ini. Kau lihat masing-masing umat-umatmu, anak-anakmu pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, penuhi mereka dengan kehadiran-Mu, dengan kuasa. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam,
surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu.
kekasih Tuhan, sebelum kita masuk ibadah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati, bukakan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman ini, sungguh kami bisa mengerti apa isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana dengan kabar saudara sekalian? Saya berdoa kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan selalu melingkupi Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang bertema Rasul Thomas, yang terambil dalam Yohanes 20 ayat 20 sampai 29 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara sekalian, silakan buka Alkitab masing-masing, kita mau membacanya. Saya akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kekasih Tuhan, peristiwa Thomas yang dicatat oleh Yohanes ini tidak dicatat di dalam kitab-kitab Injil lainnya, seperti kitab Matius, Markus, maupun Lukas. Kisah ini berada dalam masa Pentakosta. Jadi ketika Yesus mati pada Jumat Agung, kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga yang masuk hari Minggu, dan itu yang disebut dengan Paskah, maka hari Paskah ini menjadi hari pertama. Kemudian kalau kita lihat di waktu 50 hari kemudian, Roh Kudus diturunkan, Roh Kudus diutus ke dunia. Inilah yang dimaksud dengan 50 hari masa Pentakosta. Peristiwa yang dicatat oleh Yohanes ini adalah peristiwa antara kebangkitan Kristus dan masa 40 hari. Jadi bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Bukan hanya kepada para murid-muridnya, tetapi juga kepada Maria Magdalena, kepada juga beberapa orang, termasuk 500 orang. Kalau kita baca sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita, di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8, demikian firman Tuhan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kekasih Tuhan, tadi 1 Korintus itu adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana
Rasul Paulus mencatat bahwa demikian banyak pada saat penampakan Yesus menjumpai orang-orang, dan selama 40 hari itu Yesus menampakkan dirinya di dunia ini. Kita akan kembali ke dalam nats kunci kita. Nats kunci saya akan bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 25a. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun bagaimana respon Thomas ketika murid-muridnya bersaksi tentang bertemu dengan Kristus ini, tentang Yesus, bertemu dengan Yesus? Saudara sekalian, sebelumnya ada perjumpaan antara murid-muridnya dengan Yesus di ruang atas. Dan ketika itu Thomas tidak berada di situ. Maka ketika para murid itu bertemu dengan Thomas, dia berkata, "Kami telah melihat Kristus." Saudara kekasih Tuhan, bagaimana respon Thomas terhadap kesaksian para murid ini yang menjumpai Tuhan Yesus? Yohanes 20 ayat 25b, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Kekasih Tuhan, ini jawaban seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Peristiwa penampakan Yesus tentu menjadi peristiwa yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Jadi fenomenal itu artinya peristiwa yang luar biasa, hebat, namun bisa disaksikan dengan panca indera. Kenapa peristiwa penampakan Yesus atau kebangkitan Yesus ini menjadi peristiwa yang fenomenal? Karena sebelumnya semua orang percaya, semua orang tahu, bahkan para murid ada beberapa yang menjadi saksi mata bagaimana Yesus diadili dengan tidak adil, kemudian juga disiksa, mati, dan kemudian dikuburkan pada Jumat Agung itu, dan pada hari yang ketiga Yesus dikatakan bangkit. Ini fenomenal, karena bagaimana seseorang manusia Yesus ini bisa bangkit dari kubur dan hidup. Tentu luar biasa. Dapat disaksikan dengan panca indera ketika kalau dikatakan Yesus menampakkan diri setelah kematiannya. Mungkin orang percaya akan menganggap maksudnya akan, aduh coba nih Thomas berjawab begini. Ketika murid-murid menyaksikan, "Hei Thomas, kami telah melihat Yesus." Kemudian kita berpikir, terpujilah nama Tuhan. Kemudian dicatat mereka menangis terseduh-seduh bersama-sama. Tentu seperti itu ya. Tetapi apa jawab Thomas? Jawaban Thomas atau respon Thomas sesungguhnya menunjukkan sikapnya yang ragu-ragu atau skeptis. Keraguan mengenai apa si Thomas ini? Jadi keraguan mengenai bahwa Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Mungkin kita bisa berandai bagaimana benak dua pihak ini. Yang pertama benak Thomas dan bagaimana benak para murid. Para murid tentu berpikir ketika mereka mendengar jawaban Thomas ini atau mendengar respon Thomas ini. Mungkin mereka menjadi sedih dan kecewa. Tetapi kalau kita berpikir bagaimana respon Thomas, tentu kita bisa mengira-ngira. Bagaimana Yesus sudah mati? Mustahil Yesus itu bangkit. Kalaupun dia bangkit, apakah kamu mau diuber-uber sama tentara Romawi
Dan kamu semua itu sebenarnya sedang berhalusinasi tentang kebangkitan penampakan Yesus. Tetapi di kisah ini tidak dicatat. Ini bagaimana kita bisa mereka-reka. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat respon Thomas, maka saya akan menjelaskan siapa Thomas ini. Memang dari di dalam catatan Alkitab tidak banyak yang dicatat tentang Thomas ini. Namun saya dapat gali beberapa catatan tentang Thomas. Yang pertama, Thomas itu adalah rasul atau murid Tuhan. Satu orang rasul dari 12 murid Tuhan. Ini dapat dapat kita lihat dalam, Bapak Ibu bisa mencatatnya, Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, dan Lukas 6 ayat 15. Dengan judul perikop yang sama, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yang pertama itu. Yang kedua tentang perihal Thomas adalah dia juga murid yang berani. Berani dalam hal apanya? Dicatat dalam Yohanes. Demikian Yohanes 11 ayat 7 sampai 8 dan ayat 16. Ayat 7 sampai 8 dulu. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Di ayat 16-nya, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Dari ayat yang tadi kita baca, kita bisa simpulkan bahwa Thomas adalah murid yang berani, bahkan siap mati, rela mati untuk membela Yesus. Yang ketiga, yang selalu mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Jadi Thomas ini, karena dia murid Tuhan, dia selalu mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Artinya apa? Jadi selama berapa lama Thomas mengikuti Yesus? Itu kurang lebih dalam pelayanan Yesus itu kurang lebih 3,5 tahun. Jadi selama 3,5 tahun, Thomas ini mengikuti Yesus. Ada 3 makna yang murid Tuhan ini. Yang pertama, selama 3,5 tahun, Thomas ini hidup bergaul. Bergaul dengan siapa? Bergaul tentunya dengan Yesus. Bergaul dengan para murid lain-lainnya. Dia makan, dia mungkin tertawa, dia mungkin bercanda, dan bisa melihat, berinteraksi selama 3,5 tahun itu dengan para kumpulan ini. Kemudian juga yang kedua, artinya Thomas ini menjadi saksi mata. Saksi mata ketika Yesus melayani ke berbagai daerah. Saksi mata tentang kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Air menjadi anggur pada peristiwa Kana. Tentu dia bisa mendengar. Penyembuhan. Orang buta melihat. Orang bisu berbicara. Orang tuli mendengar. Orang lumpuh berjalan. Yang mati dibangkitkan. Begitu banyak kuasa yang dikerjakan, yang dilihat oleh Thomas ini. Dan yang ketiga adalah sebagai murid yang mendampingi Yesus, Thomas juga menjadi seorang pendengar ajaran Yesus. Semua yang diajarkan Yesus secara langsung. Tentu membuat kita berpikir kenapa Thomas seperti ini. Yang itu, kita kembali kepada yang kedua. Ketika Thomas merespon, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangan itu. Dan sebelum tanganku memegang lambungnya." Ini tanda ketidakpercayaan Bapak Ibu. Tetapi ketika itu kita bisa baca bagaimana Yesus datang kepada Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 20
6-27 demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas yang melihat Yesus, dan ketika Yesus menjawab keinginan hatinya, tentu dia sedih, tentu dia terkejut. Kenapa aku tidak berbicara dengan Yesus, tapi Yesus tahu keinginan hatiku. Saat itu Thomas bisa mendapatkan konfirmasi itu. Tentu ketika Yesus datang, Yesus menawarkan. Kalau kita bayangkan, Yesus mungkin ketika itu Tuhan, tentu hancur hatinya. Dan bagaimana sikap Thomas setelah Yesus datang menampakkan dirinya kepada dia? Hatinya hancur. Di dalam ayat selanjutnya, Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu jawaban Thomas, respon Thomas. Namun beberapa orang di luar Kristen ada yang menganggap bahwa ketika ungkapan hati Thomas ini merupakan bentuk seperti kaget gitu Bapak Ibu. Ya kalau kita mungkin bertemu dengan senior yang sudah lama, terus kemudian tiba-tiba dia datang gitu. Terus kita bisa bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah beberapa orang begitu, tapi benarkah pendapat ini? Perlu diketahui Bapak Ibu, ketika zaman atau tradisi di Israel saat itu, mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, Yahweh Elohim, sesuatu yang dilarang, pantang, haram. Kenapa? Karena dicatat dalam kitab Taurat, dalam kitab Keluaran 20 ayat 7, demikian firman Tuhan, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Bapak Ibu, ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," ini sebenarnya merupakan jawaban dan perkataan yang mengandung makna, 3 makna sekaligus. Yang pertama, ini mengkonfirmasikan dan memproklamirkan iman percaya Thomas kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan ketika dia berkata, "Ho kurios mo kai ho theos mo." Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhanku ho kurios, Allahku ho theos. Yang kedua, perubahan cara berpikir Thomas. Sebelumnya dia ragu-ragu, skeptis. Yang tadi ditandai dengan, kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke tangannya, ke tangan yang bekas paku itu. Dan kalau aku tidak mencucukkan jariku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kekasih Tuhan, berapa banyak dari kita punya iman seperti ini. Sesuatu yang mau dikonfirmasi. Tuhan, aku akan percaya Engkau ketika badai ini Engkau bantu lewati besok Tuhan. Kalau perlu Tuhan, aku akan jadi pengikut-Mu yang setia. Kalau masalahku selesai sekarang juga. Konfirmasi.
Itu cara berpikir Thomas. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pengakuan Thomas yang tertinggi. Ini ada bentuk pengakuan yang Thomas yang tertinggi. Orang yang memiliki iman yang percaya. Iman dan percaya sebagai pengikut Kristus yang sejati. Jadi saya ulang, dengan mengucapkan, memproklamirkan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengatakan bahwa dia mengkonfirmasikan dan memproklamirkan iman percaya Thomas kepada Yesus. Bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Perubahan cara berpikir Thomas dari sebelumnya skeptis menjadi percaya sungguh. Dan ketiga ada pengakuan Thomas yang tertinggi. Bapak Ibu, ya Tuhanku dan Allahku. Saya menyebutnya dengan doksologi Thomas. Kenapa disebut doksologi? Karena ini bentuk penyembahan, pujian dari Thomas yang tidak percaya kepada Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika orang mengucapkan Tuhan, kurios itu bisa dikonotasikan dengan tuan tanah atau seorang yang kita hormati. Tetapi dalam budaya itu, hotheos tidak sembarangan. Jadi ini bentuk pengakuan, ucapan yang tertinggi dari seorang yang percaya Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Yesus mendapatkan pengakuan ini, penyembahan ini dari Thomas, bagaimana sikap atau bagaimana Yesus meresponnya? Pertama tentu Yesus tidak menolak penyembahan dari Thomas ini. Selanjutnya tanggapan Yesus di akhir dialog dengan Thomas menjadi pegangan bagi orang percaya, bagi Anda dan bagi saya. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat 29, saya ulang, Yohanes 20 ayat 29 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kekasih Tuhan, siapa diri engkau? Siapa dirimu? Coba kita sekarang renungkan. Ketika kita melewati hari-hari kita, ketika kita berada dalam kesesakan, apapun yang engkau alami, apakah engkau memiliki iman seperti Thomas? Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke tanganmu ya Tuhan, ke tanganmu, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke lambungmu, sekali-kali aku tidak akan percaya engkau. Kekasih Tuhan, berapa banyak dari kita, orang kekristenan yang sejak lahir beragama Kristen, tetapi ketika membaca firman Tuhan, selalu perlu ada konfirmasi. Konfirmasi. Thomas mengikuti Tuhan 3,5 tahun. Sebagai orang terdekat, walaupun mungkin bukan ring satu. Dia dekat sekali bergaul sehari-hari. Tetapi ketika murid lain berbicara, lihat iman Thomas. Dia ragu-ragu, dia skeptis. Tetapi kemudian ketika dia bertemu Tuhan, ketika dia dihampiri Tuhan, keluarlah doksologi Thomas. Ya Tuhanku dan Allah. Ketika saya membaca ini, saya renungkan. Saya sedih, saya terharu. Bagaimana seorang yang skeptis, bagaimana seorang yang tidak percaya dengan penampakan Yesus, ternyata bisa berubah imannya ketika dia dihampiri. Kembali kepada pernyataan atau dialog akhir, statement terakhir dari Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kekasih Tuhan,
ayat ini pun juga untuk kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita menggali ayat-ayat, ketika kita dalam saat-saat merenung, ketika engkau bersama-sama dengan Yesus saat intim dalam pembacaan firman Tuhan, maka ada banyak ayat yang perlu kita percayai, yang perlu kita imani. Makarioi me idontes kai pistio santes. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kekasih Tuhan, siapakah dirimu? Apakah engkau merupakan orang percaya seperti Thomas? Ataukah engkau yang disebut dengan berbahagia seperti yang Tuhan katakan? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian renungan khotbah saya saat ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Semoga menjadi berkat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengar Tuhan. Biar peristiwa tentang Thomas ini dapat memperkuat iman kami, iman anak-anakmu dimanapun mereka berada. Sehingga Tuhan ketika mereka membaca firman Tuhan, melakukan segala macam kegiatan, mereka bisa percaya ketika mereka percaya dan mereka bisa berbahagia Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kami dapat memiliki iman yang teguh, agar kami dapat percaya ketika kami membaca firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu dalam hidup kami, sehingga ketika kami melakukan apapun, kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Tanpa pertolongan Roh Kudus, siapakah kami ini? Tuhan, makhluk hina, kotor, najis. Tetapi ketika kami mengerti firman-Mu, ketika Roh Kudus memimpin kami dalam setiap langkah kami bisa menjadi anak-anak-Mu, bisa menyenangkan hati-Mu, menyenangkan manusia dan menyenangkan, terlebih utama menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan dengan iman. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan pimpin doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa, kita memohonkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benih firman yang disampaikan dapat jatuh ke tanah hati kami yang subur, sehingga benih firman itu dapat berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan, terima kasih saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kami. Tuhan juga berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Pak Wakil Presiden kami, beserta para menteri, seluruh kabinet, bahkan sampai pemerintahan yang di bawahnya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana-Mu. Dalam masa pandemi COVID ini Tuhan, tentu mereka banyak kendala Tuhan dalam menyikapi pandemi COVID ini. Tuhan, kiranya Tuhan terus berikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat mengerjakan tugas pekerjaan dan memimpin bangsa ini bisa keluar dari wabah ini Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami mohon juga tuntunan Tuhan sehingga bangsa ini bisa semakin mengenal Engkau. Tuhan juga berdoa kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini, di seluruh dunia Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus turun atas seluruh umat-Mu Tuhan, terutama juga di Indonesia Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, JKI The Way. Tuhan berkati Tuhan gereja ini, kiranya bisa bertumbuh Tuhan. Kami juga mengalami kesulitan Tuhan dalam masa pandemi ini, termasuk para jemaat. Tuhan, kiranya berikan kami kekuatan untuk bertekun dalam doa. Sehingga sungguh Tuhan, kami bisa terus berpegang padamu. Siapakah kami Tuhan tanpa Engkau? Kami butuh Engkau dan kami mau berpegang
berharap penuh hanya kepadamu. Tuhan juga berkati para jemaat di tempat ini Tuhan. Dimanapun media mendengarkan secara streaming. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kiranya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah dan berbeban berat Tuhan lepaskan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya, sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, demikian ibadah kali ini. Sebelum kita berpisah, sama-sama kita satukan hati, saya akan menyampaikan doa berkat. Mari kita satukan hati. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau, serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Sekarang arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat terindah dari surga. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu, keluar masuk keuanganmu, dijadikan yang kau naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan memimpinmu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan menjagamu sehingga setan, iblis, dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan semata akan melingkupimu, menyertaimu, mengikutimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuasa dan persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya dan membawa kita semua ke dalam kerajaan surga. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan, ibadah pada malam hari telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.